Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jemaah Masjid Al-Baitul Mu'minin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa istiqomah menjalankan tugas kewajiban kita sebagai hamba untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, kita juga bisa pikir bersama dan sekarang kita paham bersama. Mudah-mudahan kajian pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahnya pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema kita sebagaimana yang disebutkan oleh MC Ustaz Muhammad Jalaladdin. Jadi kita akan membahas tema tentang makna istiqomah, hikmahnya, serta implementasinya dalam dunia kerja. Kita ini semua anak profesional bekerja dan mitra kerja PT Pertamina Subagio. Oleh karenanya, supaya nuansanya lebih hangat karena cuacanya mendung, ya, kita dengarkan bersama bacaan surah Fussilat ayat 30 oleh Ustaz untuk Senjaya. Silakan 30 sampai 33 saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dapat
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan terjemahkan dan kita jelaskan dulu makna dari ayat-ayat ini. Selanjutnya kita akan diskusikan bersama ya. Nah, jadi relax saja lah sambil menanti jam makan siang. Yang ngantuk-ngantuk boleh sedera ya. Baca doanya yang tepat, nawaitul i'tikaf di masjid Ibrahim Ta'ala. Jangan baca bismillah ya Allah nanti langsung bagus. Itu ada namanya ada ibu ya ada. Malaikat namanya ibu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat maknanya dulu tentang apa terjemahnya dulu ayat ke-30 ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pas semuanya nih ayatnya. Ketemu ayat 30 ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tentunya berkata di sini maksudnya adalah berkeyakinan ya, yang beriman bahwasanya Tuhannya yang dia sembah, yang dia ibadahi adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, berpegang teguh, berapa istilahnya itu, punya keteguhan hati. Artinya tidak menyimpang lagi ke kanan atau ke kiri, tidak meyakini ajaran-ajaran nenek moyang terdahulunya yang sesat, tapi dia pegang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu akan senantiasa turun. Ini fiilnya fiil mudhari. Masdar. Tatanazzalu alaihim. Alaihim atas mereka. Tanazzala ya tanazzalu. Nah itu fiil mudhari. Tanazzala fiil madhi ya tanazzalu. Jadi fiil mudhari artinya senantiasa turun menemani malaikat ini alaihi kepada mereka. Siapa mereka? Tadi innal ladzina qalu rabbunallah, pada orang-orang yang meyakini beriman kepada Allah. Jadi malaikat terus menemani kita. Kenapa tahunya dari mana? Para mufassir, karena di sini pakai fiil mudhari. Jadi tenang, ada yang menemani para malaikat. Yang ngaji sekarang nggak banyak juga tenang. Malaikat banyak turun menemani kita dalam majlis-majlis ilmu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini menegaskan, meyakinkan, membisikkan dalam hati kita untuk senantiasa taklah takhafu. Jangan khawatir, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Jadi tidak takut dan tidak sedih. Wa abshiru bil jannah, bahkan mereka menggembirakan kita, memberikan kabar, berita gembira. Apa kabar gembiranya? Bil jannah, dengan reward atau balasan syurga. Syurga itu sesuatu yang malah ainun ra'at atau biqalbi basar. Sesuatu yang disediakan Allah yang tidak pernah terbayang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga seperti apa indahnya, dan bahkan tidak akan terbetik dalam
hati manusia sedikit pun. Jadi kemewahan yang luar biasa. Kalau kita lihat ruangan atau istana-istana yang mewah di dunia, jangan bandingkan dengan surga. Jadi nggak ada pada. Nah ini yang dijanjikan oleh para malaikat. Kita lanjutkan. Surga seperti apa? Allati kuntum tu'adun. Surga yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Dan kita yakin bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah la yukhliful mi'ad. Sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, kita pahami dulu makna istiqomah. Istiqomah menurut Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa afdhalul karamah nuzulul istiqomah. Kemuliaan terbesar bagi seorang hamba ketika ia berpegang teguh pada keyakinannya beriman kepada Allah, istiqomah. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi ini 12 ayat halaman 240, beliau menjelaskan tentang istiqomah itu ayat al-thubutu ala al-iman wa ta'ah ila Allah, yang artinya berketetapan teguh di atas iman dan ketaatan hingga dia wafat, hingga meninggal atau sampai datang kematian, ilal maut. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Lalu apa kaitannya ayat ini? Asbabun nuzulnya ketika turun ayat ini, ternyata menurut para mufassir tidak dijelaskan terkait dengan kisah-kisah seseorang sahabat atau apapun secara khusus. Tapi ini tetap turunnya pada periode Makkah, masih masa-masa perjuangan para sahabat awal. Ya. Karena pada saat awal itu umat Islam sangat tersiksa, sangat teraniaya, sehingga hampir-hampir saja banyak yang kembali kufur. Ya. Kita bayangkan kisah Bilal bin Rabah. Kalau tanpa istiqomah Bilal bin Rabah itu sudah disiksa di padang pasir di tengah terik matahari, dikini oleh batu yang besar oleh siapa majikannya. Untuk apa? Untuk melepaskan agamanya. Tapi karena keistiqomahan beliau yang senantiasa yakin kepada Allah dan berteriak ahad. Ia hanya yakin Tuhannya itu Allah. Qul huwallahu ahad. Subhanallah, setelah beliau istiqomah dalam Islam, dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam surat mimpinya Rasulullah apakah mendengar taufahnya Bilal bin Rabah di mana? Di surga, didahului beliau. Ya Bilal, apa yang membuatmu terompahmu sudah terdengar di surga? Tadi malam aku bermimpi terompahmu ada bunyi terompahnya di surga. Amalan apa yang membuat istiqomah? Bila berpikir sejenak, lalu dia akan menjawab bahwa aku senantiasa sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Namanya sholat sunnah padahal wudhu. Ada yang menyebutnya syukur wudhu. Itu senantiasa Bilal lakukan. Dan Bilal profesinya paling hebat. Apa profesinya? Muadzin. Ya, muadzin itu paling dibanggakan oleh Rasulullah. Kita kalau dimanapun kita berada, kalau waktu sudah masuk, nggak ada yang adanya juga bukan ada. Karena apa? Pahalanya. Karena Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibanggakan oleh Rasulullah. Ini lain kalau di kampung-kampung menunggu yang ada baru masjid, ya. Karena menunggu di sana, di sini. Kalau di sini
sebelum adzan ya, sebelum adzan ya sebelum ada yang datang, apalagi di luar sana. Nah, ini istiqomah buat kita menjaga waktu 5 waktu sholat ini, insya Allah pahalanya akan dijanjikan surga oleh Allah. Kita lanjutkan. Allah berfirman di ayat 31-nya, kembali ke Al-Quran ya, ayat 31. Kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami menjadi penolong-penolong atau kekasih-kekasihmu, orang-orang yang istiqomah ini, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Lengkap paket ini. Istiqomah itu dapat paket lengkap. Tidak hanya dunia saja, tidak hanya akhirat saja, tapi maksudnya fil hayati dunya wa fil akhirah. Hebat ya nih panggilannya. Kemudian yang mengalami istiqomah itu luar biasa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian orang-orang yang beristiqomah itu fiha, di dalam jannah, di surga ini, ma tashtahi anfusukum, apa-apa yang kalian mau senang ya oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di surga apa saja yang kalian minta. Minta istri lagi boleh nggak Pak? Boleh, di surga bebas. Minum khamr boleh nggak? Boleh. Ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau di surga saya ingin merokok, boleh nggak? Boleh. Ada nggak rokok? Kalau di rokoknya ada? Boleh ya? Tapi syaratnya di surga ada apa boleh? Kalau mau pilih dulu orang yang ambil di apinya di neraka. Ini bocoran buat yang ahli hisab ya. Barangkali di surga pengen merokok ya. Jadi makam ini bercandaan ya. Ini karena ada yang nanya gitu, boleh nggak? Dan saya merokok di surga. Dan saya ikut ke surga, ternyata ada pamit merokok. Yang kanan dulu ya. Kita lanjut ya. Walakum fiha ma tad'un, kalian di dalam surga itu apa-apa yang kalian minta. Bebas ya, minta apa aja sudah ya. Karena udah ada aturan dan nggak ada bosannya Pak. Di sana ada. Kalau di dunia sudah bosan ya, makan itu lagi bosan. Makanya menu harus banyak ya Pak ya. Kita ganti menu. Lalu kata Allah, surga itu sebagai nuzulan min ghafuril rahim. Jadi pahala ganjaran yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Mewah sekali pahala istiqomah. Cuma masalahnya istiqomah itu tidak mudah. Tidak mudah, tapi bisa kita upayakan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang istiqomah, yang dawam. Wa in qalla, meskipun kecil, meskipun sedikit, gak harus banyak istiqomah. Dawam itu terus dilakukan sehingga dia menjadi perbuatan yang ahli akar. Semakin lama semakin lihat. Sama ketika kita mengasah pisau, bolong, kan nggak mungkin bolong itu tajam sekali asahan, tapi harus ulang-ulang. Asal pisau ini ada yang melihat ketajaman seperti apa. Nah itu sabda Rasulullah. Jadi
Orang yang paling dicintai amalannya oleh Allah bukan yang amalan yang besar-besar, yang kecil-kecil, tapi syaratnya kontinue atau istiqomah. Habbul a'mali indallah adwamuha wa Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa saja di kantor ini yang dapat kita lakukan yang bisa meningkatkan keistiqomahan kita. Nah, kita tinggal lihat apa pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi jangan meremehkan tadi pekerjaan yang kecil, karena dari yang kecil itu terus dibina, terus dibiasakan, terus diperbaiki. Akhirnya kita menjadi lihai dan pakar. Kalau udah pakar berarti yang udah spesialis itu harganya luar biasa. Kita periksa dokter umum dengan dokter spesialis, kira-kira harganya jauh beda. Pekerjaan tertentu di sini di Pertamina tentunya orang yang spesialis harusnya lebih berharga, lebih bernilai daripada orang yang biasa-biasa saja pekerjaan. Nah, itu dari jenis pekerjaan atau profesi. Kemarin, ini sedikit cerita. Kemarin saya ketika cuti, ketika minggu kemarin jalan-jalan, ingin membuktikan ayat ini. Ketemu dengan guru-guru saya, ketemu dengan teman-teman yang dulu semangat dalam talim dan sampai sekarang juga masih aktif. Yang satu namanya saya sebut karena ini cerita kebaikan ya, keburukan. Cerita tentang keistiqomah. Namanya Profesor Dr. Ahmad Khalid MAD. Beliau ketua MUI Cirebon, ya. Suka sering mengisi juga di pelayan di masjid Al-Jamaah, pelayan maksudnya Al-Jamaah. Ternyata beliau yang saya temani dulu dari tahun 90-an, sekarang sudah 25 tahun itu, sudah menghasilkan banyak karya, buku-buku yang dicetak walaupun di online gitu kan. Karena keistiqomahannya kemarin bikin jurnal dan alhamdulillah diapresiasi oleh Malaysia sebagai the best keeper, karya terbaik, dan akhirnya diundang oleh sebuah universitas di Malaysia dan mengisi sebagai guru besar di sana selama sepekan. Kata beliau, apa yang saya hasilkan ini dari sebuah keistiqomahan, mengajar di kampus, mengajar di talim, mengajar di berbagai tempat, dan akhirnya karena beliau seorang akademisi tulen, mengajar juga di pasca sarjana IAIN UIN dan UIN Cirebon, ya, juga di beberapa kampus. Akhirnya beliau bisa mendapatkan gelar sebagai guru besar. Tapi yang saya salut ketika saya ngobrol, dia menjelaskan ada tiga tingkatan ilmu yang beliau dapatkan dari Umar bin Khattab, dan sebetulnya seperti apa kali ini hanya mengingatkan kembali kepada kita. Mana? Karena usianya lebih tinggi, Abdurrahman, selama kita menuntut ilmu, ternyata kata Umar bin Khattab, orang yang menuntut ilmu itu hanya ada tiga tingkat. Saya nggak lupa lagi. Awalnya beliau ceritakan tingkatan pertama menurut Umar bin Khattab bagi orang yang baru belajar, talim baru mengaji, gitu kan? Katakanlah tingkatan pertama itu baru S1 saja, maka dia akan takabur, sombong. Orang yang baru belajar biasanya merasa paling pintar. Terpukul saya langsung, Masya Allah, jangan saya yang takabur. Lalu beliau melanjutkan, tingkatan kedua, orang itu kalau terus dia belajar, baru dia merasakan kerendahan hati.
Di tingkatan kedua, jika dia terus belajar, dia akan merasa rendah hati, nggak sombong, nggak melecehkan orang lain. Jadi dia paham bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Wafaqul ladzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Lalu Umar bin Khattab menjelaskan di tingkatan terakhir paling puncak, maka orang tersebut akan merasakan bahwa saya tidak punya apa-apa, semua adalah milik Allah. Pada tingkatan yang paling tinggi inilah yang jarang dimiliki oleh orang. Kita mungkin ya kebanyakan yang di tingkat satu ya. Kalau habis belajar ilmu A, orang lain rasanya belum paham nih. Itu nggak baik. Biasanya begitu. Ada orang ngajarin trader kayak Pak Hasan. Untung ya sering seorang trader dan Pak orang baru diajarin satu sesi dan ya merasa paling pintar padahal baru di mukadimah ada pembukaan ya udah paham. Nah, ketika udah masuk di bab-bab berikutnya dia mulai mengerti. Tapi kalau udah terus belajar semakin spesialis, semakin dia belajar yang dokter, profesor, asalkan Allah ridho padanya ya, ikhlas dia belajar, dia akan merasakan seperti Umar bin Khattab. Kita nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Maka lihat dari cara dia jalan, cara dia bertutur kata, cara dia berteknik sapa dengan orang lain. Kita akan melihat takaran keilmuan seseorang. Semakin berilmu dia ibarat ilmu tadi. Terus kalau dalam perkebunan dan pertanian ada istilah ilmu tadi. Makin tadi itu makin berisi, makin tahu. Seperti itu. Ada ayat penutup yang sengaja tadi saya nggak baca. Saya tidak bacakan. Ini saya membacakan dan menjelaskannya. Yuk kita lihat sama-sama supaya saya juga dapat pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat apa-apanya di ayat 34-nya. Ini keren banget. 33 ya. Udah dari itu saya. Waman awamlan syaitan rajim. Waman ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Waman dan siapakah? Ini istifham pertanyaan ya. Ahsan qawlan, orang yang perkataannya lebih baik, lebih hebat ya, di mata Allah, mimman da'a ila Allah, dibandingkan orang-orang yang mengajak. Da'a itu mengajak ila Allah, kepada Allah, maksudnya kepada Islam, mengajak ke masjid, mengajak sholat, mengajak ngaji, mengajak atau artinya dakwah, profesinya dakwah atau disebutnya orangnya da'i, jamaknya du'a ya. Orangnya namanya da'i ya. Tugasnya dakwatan ya. Wa 'amila sholihan, mengajak, dan 'amila sholihan, beramal soleh, berbuat baik. Tidak hanya ngajak tapi dia juga praktek. Ada yang bisa ngajaknya aja tapi prakteknya enggak. Ada kayak gitu. Nah ini paketnya lengkap, bukan hanya ngomongnya ngajak aja. Ngaji yuk, ya enggak. Ada kayak ayo ngaji gitu. Tapi enggak berangkat. Seperti orang yang teriak di terminal, Surabaya. Orang yang naik bis, dia enggak. Jakarta. Ya. Kalau orang naik, dia enggak. Apa namanya? Jauh. Iya, rajin ngajak ngaji tapi dia enggak. Sama orang tua, sama anak dia ke masjid.
Ada nggak kayak gitu? Bapaknya itu, itu di sana lah, bukan di sini ya. Kalau sholat ke masjid, nah gitu. Nah bapaknya masih di masjid, beda bapaknya nggak kulut, imamnya kulut. Kalau ke masjid gara-gara nggak kulut, ada aja gitu. Dan dulu selesai ya. Nah, beramal soleh, mengajak pada kebaikan juga. Wa qala innani minal muslimin. Dia senantiasa berkata, sesungguhnya kami ini orang-orang yang pasrah, tunduk patuh pada perintah Allah. Dalam bahasa Arabnya namanya muslim, jamaknya muslimin. Jadi paket lengkap ini, dia ngajar, dia ibadah, bekerja yang baik, ya amal soleh, juga dia yakin sampai akhir hayatnya bahwa saya ini seorang muslim. Waman ahsanu qawlan, kata Allah, perkataan apa yang lebih baik dibandingkan orang yang mengajak kepada jalan Allah. Jadi dakwah itu penting ya Pak? Mengajak itu orang berbuat baik, dan kita yang juga berbuat baik, itu lebih dahsyat di mata Allah. Nah, ketika ada yang share informasi pengajian, informasi taklim, lalu kita share lagi, itu mudah-mudahan jadi pahala. Tapi kalau kitanya apa sakit, gitu nggak bisa datang, boleh nggak share itu informasi itu? Ya boleh saja. Allah tahu kita nggak datangnya karena sakit, bukan karena malas. Lain karena kita nggak datang haji karena malas. Ada lagi yang nggak datang haji itu karena masuk kok. Nggak tahu ngaji di taklim itu kenapa? Beda alirannya, beda bentuknya, ya kan? Dia bisa pisahkan dan akhirnya apa? Fanatik terhadap guru, fanatik terhadap ilmu. Karena apa? Ya dari guru-gurunya begitu. Nah, akhirnya apa? Yang senang dan resah, sulit diajak bersatu. Ayo ngaji bareng gitu kan? Enggak, karena dia merasanya tadi di level pertama sudah cukup. Takabur rasa paling dekat. Sementara takabur itu sifat siapa? Syaitan iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis dulu diajak ngaji, diajak sujud, diajak sujud sama siapa? Adam. Gak mau, kenapa? Anak khairun minhu, aku lebih baik darinya. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minha wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan oleh Allah dari api, Adam dari tanah, di bawah di atas, di bawah diinjak kaki tanah, diinjak diludahi, ya. Itu biasanya apa? Nungguin biji-bijian, nungguin kadu, durian, kelapa, kurma, macam-macam, mangga. Padahal diinjak, diludahi, tapi enggak kuat. Ekor enggak berarti kita ini. Adam ini mulia karena punya kemuliaan yang tersimpan di dalamnya. Tapi ada tuh manusia-manusia yang jahat yang ini baik. Mungkin tanahnya lahir dari tanah sengketa. Ada tanah sengketa ya? Mudah-mudahan yang di sini orang-orang baik semua terlahir dari bibit-bibit yang baik, unsur-unsur yang baik, sehingga istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Mana barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusikan. Atau saya dulu mau menambahkan, silakan. Menambahkan tadi, menambahkan. Bicara istiqomah itu
mudah untuk mencapai, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Jadi posisi orang yang lain, jadi tentang istiqomah. Ada singkatan juga soalnya. Ada tentang istiqomah apa? Sebenarnya kenikmatan beribadah itu ketika kita bisa rutin untuk istiqomah, baru kita akan merasakan nikmat atau indahnya dalam beribadah. Misalkan nikmat sholat, nikmat bangun malam, awal-awal pasti akan sangat-sangat berat untuk kita laksanakan. Tapi insya Allah dengan rutin dilakukan, maka seolah-olah kita akan terbangun dengan sendirinya atau merasakan nikmat dan indahnya sekali ketika tengah malam. Begitu pun dengan ibadah-ibadah yang lain. Cuma mungkin untuk mempertahankannya, yang tadi ada beberapa kiat, saya mungkin tidak mengupas hadis dan lain sebagainya, terutama kayak dirasakan gitu ya. Yang pertama itu tetap istiqomah dan doa yang senantiasa ini untuk memaksakan. Nah, jadi pertama dipaksakan selalu ya. Coba kita dalam kondisi apapun, coba kita memaksa diri gitu ya, terutama untuk ibadah. Yang kedua, senantiasa kita berdialog berkelompok, karena bi'ah atau lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika kita sudah istiqomah, maka carilah juga teman-teman atau lingkungan sekitar kita yang mendukung. Ketika tidak mendukung, ya sudah hanya sebatas kenal saja, tidak dekat dengan Islam. Karena masuk dalam sebuah bid'ah atau lingkungan itu ada dua hal, kita mewarnai atau terwarnai. Ya. Kalau kita berat untuk mewarnai, maka sudah tidak. Tapi ya kalau warnanya lebih baik ya syukur. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa warnanya ke arah yang tidak lebih baik, ya sudah benar. Artinya teman itu ya hanya sebatas sahabat, tidak sampai menjadi sahabat. Ketika ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan, terutama terkait dengan kita. Berikutnya untuk istiqomah itu ada dalam kitabnya Allah Nasirullah Allah dalam masalahnya. Ada beberapa yang senantiasa tadi berbahasa tadi bermuakabah beribadah. Kalau masalah itu yang menginformasi diri kita pada saat terutama di malam hari, menginformasi diri kita akan sudah kita laksanakan pada malam hari, pada siang hari kita melakukan menginformasi diri kita pada malam harinya akan sudah kita perbuat plus minusnya seperti apa, yang plusnya kita pertahankan dan minusnya kita perbaiki apa yang salah dalam keseharian kita. Berikutnya senantiasa berdoa, senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu akan membuat kita beristiqomah. Kita tidak sampai dengan mengubah hukum diri. Jadi sekarang Umar ada ketinggalan sholat 5 waktu itu saya bisa lupa di sana. Yang ketinggalan sholat 5 waktu maksudnya tidak tepat waktu sampai dia infakkan sebagai hartanya, kita tidak sampai sana. Sampai seperti itu. Itu juga bisa kita lakukan. Ketika kita misalkan telat ataupun ada yang salah, coba kita untuk mengukur diri, menimbang diri. Tidak sejauh mana kita. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sebetulnya pas sekali ada yang teks sudah saya siapkan, tapi diingatkan oleh Presiden. Alhamdulillah. Dan saya tambahkan satu ini dari catatan saya juga ada untuk meningkatkan istiqomah di kantor atau
pun home office yang kantornya di rumah gitu ya, di antaranya senantiasa tajidul niyah. Tajidul niyah apa? Memperbaharui niyah. Kalau lebih bagus lagi islahul niyah, perbaiki niat ya. Karena kita ini bekerja supaya terus meningkatkan diri, kualitasnya ditingkatkan, tetap kita harus minta pada Allah. Ada doa yang supaya kita istiqomah itu bolak-balik naik turun gitu kan, yang populer dan sudah hafal biasanya sudah dikasih dibaca ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau bapak-bapak mendoakan keluarganya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati ini ya. Kadang iman, kadang manusia, kadang rajin ibadah, ya Allah tetapkan kedudukan kami di atas agama Islam syariat. Terima kasih. Sebelum ada lagi bapak-bapak yang mau menambahkan, memang betul ya, tentu apa yang diucapkan ini mudah, tapi melaksanakannya tidak semudah apa yang kita ucapkan. Sudah apa yang kita ucapkan. Istiqomah ya. Jadi gimana Pak Haji? Ada tambahan? Haji istiqomah ya sudah. Kalau menjelaskan nanti apa yang disampaikan Ustaz tadi, jadi iman itu tidak hanya di awal, ya. Betul ya. Yang itu di sepanjang kita proses pelaksanaan pekerjaan itu senantiasa kita perbaiki dengan masalah. Contohnya dalam perjalanan sudah ada godaan tuh, misalnya di pekerjaan kita gitu ya, ada aja godaan yang menyimpang gitu ya, yang kita karena saya tahu ya orang pensiun ya, ada setan pensiun, nggak ada ya. Saya betul aja kalau lagi pensiun ini saya tahu orang pensiun. Tapi seperti ada sholat sebenarnya, tadinya udah konsep berbeda sesuatu, ingat apa itu kan? Di sana tuh orang pensiun di situ. Kita ketahui atau lebih dari kejaran kita, oh sudah terjadi yang main tiba-tiba bisa seperti itu terjadi nanti dari pekerjaan ya kemudian langsung kemudian ya berlalu lagi kita karena kita khawatir dari kejaran yang tidak lulus karena di akhir hayat kita itu kan yang itu di akhirnya masalah akhirnya itu tadi husnul khotimah atau husnul khotimah. Jangan-jangan kita pada akhirnya karena tadi niat kita jadi nggak lurus, jadinya husnul khotimah. Karena yang kita temukan hanya itu kan dunia ini. Sementara kita nggak pernah, kita bukan umur, bukan usia, ya. Tapi yang kita tunggu adalah kematian. Ya. Di dunia ini, di dunia hanya kematian. Kapan dan ini kan kita tidak pernah tahu gitu, kapan waktunya, sehingga ya senantiasa kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya apapun kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita senantiasa ingat itu ya insya Allah kita akan pernah melincing dari yang lebih pakai kebutuhan Allah. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanyakan? Sedikit saya memperkuat apa yang disampaikan Pak Umum untuk mencari biang atau teman-teman lingkungan yang akan membawa kita lebih baik, gitu kan? Ayat berikutnya bisa dibaca ayat 34-nya. Wala tastabir hasanah wala sayyi'ah. Beda antara orang-orang baik dengan orang-orang yang jahat. Pasti tidak dibedakan. Ya. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Infaq billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Nah, itu ada penjelasannya, nanti silakan baca di rumah. Enak kok kalau baca Al-Quran kita paham, kita ngerti, ya. Tapi harus punya guru. Harus punya referensi, bisa membuka tafsirnya, pahami dengan makna dan
bisa ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahlinya. Ya, kalau kita tidak tahu, kita sakit aja tanya ke dokter. Kita sakit nggak bisa nyembuhin, nggak bisa meredakan sakit. Kita bilang-bilang datang ke dokter, ya kan? Nggak yakin dengan dokter umum, pilih dokter spesialis. Belajar agama juga sama. Ilmu ini nggak hanya harus ke dokter aja penyakit saja. Nah, penyakit hati juga dalam beragama juga kita harus punya keilmuan dan punya sanadnya seperti itu. Allahu a'lam. Silakan. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Silakan. Apa ini dalam kajian kita tidak proses kemudian saja. Cuma cara ini mohon ada maksudnya yang jawab. Atau mungkin Ustaznya itu udah materi ajar zikirnya cuma 2 halaman. Jadi kurang 3 halaman. Jelas ya. Ustaznya itu baca gitu fokus banget. Ada tulis ya. Baca terus nyampein materi. Nyampein materinya dia baca fokus. Pernah ada yang jawab depan belakang samping kanan kiri. Terus lagi makan cuma ya itu nggak berubah. Nah ini kan berguna pada jemaah kayak gini. Kondisi gimana ya cara ini Gimana teman-teman ada kisah ya? Ini saya awalnya dari sisi etika saya kurang paham. Kalau kumano maksudnya ada yang seperti itu. Maksudnya saya bukan pernah bilang untuk mungkin cuma ya ini stylenya gitu ya. Jadi berpengaruh ada juga yang negara maksudnya ada beberapa itu ada dia masuk misalnya kalau bisa nanti misalkan zikir harusnya kan tawasul dan zikir lama pada saat istiqamah jika itu maksudnya dia tawasul lagi lama sekali bahkan hampir setengah jam di sini sudah sebentar sudah baca baca fokus baru gimana ini cara ini saya sih sudah ya Kalau trailer naik ke ini ada pertanyaannya nih. Lanjut punya jawaban. Gimana Pak? Baik. Ada pepatah yang ingin saya ikuti. Likul syai'in maziyah ya. Setiap orang punya keistimewaan masing-masing. Tetapi di balik istimewa ada kekurangannya, ya. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia ini tidak akan semuanya menguasai segala aspek, betul ya. Ada saja kelebihan dan kekurangan. Nggak usah jauh-jauh melihat dari berbagai fenomena dakwah di luar. Di sini kan beda-beda. Ustaz yang menyampaikan kajian dia. Nah, tapi bagi kita penuntut ilmu, wajibnya adalah mendengarkan dan mengambil yang terbaiknya dari dia. Tapi membuang yang tidak sesuai dengan syariatnya. Selagi kita tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya iktibar. Kalau orang-orang awam mereka ya bukan iktibar tapi taklid, udah ngikutin aja lah. Kayak kita nyari alamat, pusing nggak tahu adanya GPS, udah ngikutin aja GPS, betul lah. Nggak tahunya, udah malam-malam bensin terbatas, ada GPS-nya ngaco. Ya, ada GPS yang ngaco ada. Nah itulah contohnya gitu ya. Pernah ya, udah ngikutin ini kok ke jalan sempit. Masya Allah. Nah terkadang begitu. Ustaz juga ada kelemahannya, ya.
Ada saat dia ngeblank, ya ketika ceramah dia udah disiapin, dia terus terang. Ada saat ini materinya ketinggian. Lalu dia coba semuanya, kok hanya sampai 2 ya kira-kira saya kalau mau disampaikan. Ya udah, saya pilih aja yang paling mudah. Sering begitu saja. Jadi dalam konsep yang sudah disiapkan, ketika ceramah, lihat jemaah dulu, ngeblank itu udah hilang semua. Nah, itulah maksudnya bukan bahasa diri Indonesia. Nggak nyampe kalau dijelasin dalam bahasa yang lebih tinggi. Nyempil di situ tuh ada orang lebih pintar. Nah, ada saya itu saya kali saya sebenarnya siapa tahu orang yang ceramah itu dia berubah menurunkan levelnya. Anda dia lihat yang lain banyak ini nggak paham kalau dijelasin istilah. Awal ada yang barangkali, tapi di sisi lain kita pun boleh memilih majelis untuk lebih meningkatkan. Tapi jangan anti terhadap majelis itu gara-gara kita nggak sepaham. Kan ada saja yang mungkin orang bertanya dengan awasulan, bertanya dengan pikiran, nggak senang dengan diskusi, takut ditanya aja takut. Benar ya? Saya itu orang yang sampai kuliah tuh nanya tuh benar. Mau nanya, gue bilang lagi karena aku salah nanya. Apalagi jawab, apalagi memberi waktu. Nah ini orang-orang ini bertingkat seperti barangkali jawabannya seperti itu. Allah. Silakan ada lagi. Yang ada berapa menit lagi nih? 5 menit lagi cukup. Bisa dengar doa ya. Itu juga. Enggak. Ya kita duduk sama-sama dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan katsiran, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah yanbaghi li wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qulna bil-Qur'an al-karim min asy-syaitani nasta'anu wa min an-nari wal jannah wa min al-bid'ati as-sunnah wa min al-shurur kullaha ilahan wahid khair kullaha ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir aslih lana syu'unana kullaha wa nastaghfiruna ila anfusina tarfatan rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi Fatihah. Allahu Akbar. Tadulun jami'an fi qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.